Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahilladzi amarana bitarbiyatil aulad wa an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa hadana ila sabilir rasyad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan udakhiruha liyaumil ma'ad. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh
ad-da'i biqaulihi wa fi'lihi ila daris salamil mu'abbad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad an-nabiyil mumajjad salatan tasbina biha min ad-da'i wal asqami yu'addil fasad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ma raka'a rak'un wa sajad. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi as-samad, tadkhulul jannata rabbikum ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim min khairil 'ibad. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan yang penuh dengan barokah kali ini, tidak lupa saya wasiat kepada diri saya khususnya dan umumnya hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan cara melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya atas dasar tuntunan dan ajaran yang benar bersumber dari Al-Quran maupun Al-Hadis. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Dalam perkembangan hidup manusia, seringkali berhadapan dengan berbagai masalah yang berat. Akibatnya timbul kecemasan, ketakutan, dan ketidaktenangan. Bahkan tidak sedikit manusia yang akhirnya khilaf sehingga melakukan tindakan-tindakan di luar dugaan. Ada yang menzalimi diri sendiri dengan meminum minuman keras dan mengkonsumsi narkoba. Bahkan ada yang sampai nekat bunuh diri. Ada juga yang melakukan kejahatan terhadap orang lain seperti membunuh, mencuri, dan lain-lain. Motif tindakannya hanya karena menuruti hawa nafsunya disebabkan jiwa yang tidak tenang. Oleh karena itu, ketenangan dan kedamaian jiwa sangat diperlukan dalam hidup ini yang terasa kian berat dihadapinya. Dengan jiwa yang tenang, kehidupan ini dapat dijalani secara teratur dan benar sebagaimana yang dikehendaki Allah dan Rasul-Nya. Untuk bisa menggapai ketenangan jiwa, banyak orang yang mencapainya dengan cara-cara yang tidak Islami, sehingga bukan ketenangan jiwa yang didapat, tapi malah membawa kesemerawutan dalam jiwanya itu. Untuk itu, secara tersurat Al-Quran memberikan beberapa kiat praktis. Yang pertama, kiat yang pertama supaya yang jiwa jadi tenang, yaitu zikrullah. Zikir kepada Allah merupakan kiat untuk menggapai ketenangan jiwa. Yaitu zikir dalam arti selalu ingat kepada Allah dengan menghadirkan namanya di dalam hati dan menyebut namanya dalam berbagai kesempatan. Ketika kita berada dalam ketakutan, lalu berzikir dengan mengucapkan ta'awuz atau mohon perlindungan Allah, kita menjadi tenang. Ketika berbuat dosa lalu berzikir dengan menyebut kalimat istighfar atau taubat, kita menjadi tenang kembali karena merasa telah diampuni dosa-dosa kita. Ketika mendapatkan kenikmatan yang berlimpah lalu kita berzikir dengan menyebut hamdalah, maka kita akan meraih ketenangan jiwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah." Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Untuk mencapai ketenangan jiwa, zikir tidak hanya dilakukan dengan menyebut nama Allah di lisan saja. Tapi zikir tersebut harus tembus ke dalam hati dan teraplikasi dalam perbuatan. Karena itu, seorang mukmin hendaknya selalu berzikir kepada Allah dalam berbagai kesempatan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kiat yang kedua adalah
yakin akan pertolongan Allah. Dalam menghadapi tantangan dan cobaan hidup, ada yang bisa kita lakukan, yaitu memohon pertolongan kepada Allah. Tentunya sikap tersebut harus didasari dengan sebuah keyakinan bahwa kita pasti bisa menghadapinya. Juga didasari keimanan bahwa segala sesuatu yang terjadi sudah diatur oleh Allah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberi cobaan kepada hambanya kecuali hamba tersebut mampu menghadapinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma ja'alallahu illa busra lakum walitatma'inna qulubukum bih wa man nasru illa min indillahil azizil hakim." Dan Allah tidak menjadikan pemberian bantuan itu melainkan sebagai kabar gembira bagi kemenanganmu, dan agar tentram hatimu karenanya, dan kemenangan itu hanyalah dari Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Dalam memperhatikan betapa banyak bentuk pertolongan yang diberikan Allah kepada para nabi dan generasi sahabat di masa Rasulullah SAW, maka sekarang pun kita harus yakin akan kemungkinan memperoleh pertolongan Allah. Hal ini membuat kita menjadi tenang. Namun harus kita ingat bahwa pertolongan Allah itu seringkali baru datang pada saat puncak kesulitan, betul-betul terjepit dan telah menemui jalan buntu. Hal itu bertujuan untuk menguji iman sejauh mana ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita tetap menjadikan Allah sebagai satu-satunya sandaran hidup ketika kita menghadapi cobaan, atau berpaling kepada yang lain seperti yang terjadi pada Nabi Ibrahim ketika dibakar oleh Raja Namrus? Pertolongan baru datang ketika beliau sudah masuk dalam kobaran api. Dengan keyakinan seperti ini, seorang muslim tidak akan pernah cemas dalam menghadapi kesulitan, karena memang pada hakikatnya pertolongan Allah itu dekat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 214 yang kira-kira maksudnya, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta digoncangkan dengan bermacam-macam cobaan, sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman, bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kiat yang ketiga adalah memperhatikan bukti kekuasaan Allah. Kecemasan dan ketidaktenangan jiwa adalah karena kita seringkali terlalu yakin dengan kemampuan diri. Akibatnya ketika ada titik kelemahan, kita menjadi takut dan tidak tenang. Tapi kalau kita selalu memperhatikan bukti-bukti kekuasaan Allah, maka kecemasan akan hilang dan hati kita menjadi tenang. Itu semua karena kita yakin akan kebesaran dan kekuasaan Allah yang tidak bisa diragukan lagi. Allah memberi contoh melalui firman-Nya. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, "Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang yang sudah mati." Allah berfirman, "Belum yakinkah kamu, hai Ibrahim?" Ibrahim menjawab, "Aku telah meyakininya ya Allah. Akan tetapi agar hatiku tenang, tetap mantap dengan imanku." Allah berfirman, "Kalau begitu, ambillah 4 ekor burung. Lalu 4 ekor burung itu lalu cincanglah. Kemudian letakkan di atas tiap-tiap satu bukit, satu-satu bagian dari bagian-bagian itu. Kemudian panggillah mereka. Niscaya mereka datang kepadamu dengan segera. Dan ketahuilah bahwa Allah maha perkasa lagi maha bijaksana." Yang keempat, kiat yang keempat adalah bersyukur. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kenikmatan kepada kita yang tidak terhitung jumlahnya. Kenikmatan itu harus kita syukuri. Karena dengan bersyukur kepada Allah akan membuat hati menjadi qanaah, yaitu menerima apa yang sudah menjadi pemberian Allah. Dan dengan bersyukur, kenikmatan itu akan bertambah. Tapi kalau tidak bersyukur, maka kenikmatan yang Allah berikan kepada kita
Meskipun jumlahnya banyak, tapi kita anggap sedikit dan tidak pernah ada rasa cukup di hati kita. Bila hati sudah demikian, maka akan muncul sifat tamak, rakus dan lain-lain yang akan menghancurkan kehidupan di muka bumi ini. Marilah kita perhatikan contoh yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tentang sebuah negeri yang mengalami krisis berkepanjangan karena rakyatnya tidak mau bersyukur kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminah mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Fakafara bi an'amillah fa azaqaha Allahu libasul ju' wal khawf bima kanu yasna'un." Dan Allah telah membuat satu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram. Rezekinya melimpah ruah dari segenap tempat. Tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang selalu mereka perbuat. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatah innahu as-sami'ul 'alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa an'im wa taqabbal wa barik fi dhalika wa kafanika 'ala سيدنا محمد وعلى كل الصحابة أجمعين. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu rasuluh sayyidul insi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi mattasalat aynun bi nazarin wa uzunun bi khabar. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa dharul fawahisha ma zahara minha wa ma batan wa hafizu ala ta'ah huduril jum'ah wal jamaah wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi bi qudsi. Wa qala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma warda 'anil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sairi ashabi nabiyika ajma'in wa 'anil tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya wahibul 'atiyat. Allahumma irfa'na al-bala wal waba waz zina waz zalazil wal mihan wa su'al fitan ma zahara minha wa ma batan am baladina hadha khassa wa sadil buldanil muslimina ammah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.